Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap, macam tu. Hai semuanya sahabat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Suatu negara itu akan melakukan perubahan, melakukan kemajuan apabila dipimpin oleh seorang pemimpin yang luar biasa, apabila dipimpin oleh seorang presiden yang memiliki niat yang sangat bagus untuk melakukan perubahan, untuk melakukan kemajuan untuk negaranya sendiri. Tidak terkecuali adalah Indonesia. Sebelum ini Indonesia memiliki sosok seorang presiden yang sangat luar biasa, di mana beliau telah melakukan banyak perubahan untuk Indonesia, melakukan pembangunan yang sangat luar biasa untuk Indonesia, sehingga Indonesia sekarang ini sudah jauh lebih maju, sudah jauh lebih berkembang daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan kemajuan Indonesia ini ada beberapa negara besar yang sudah memprediksi era kemajuan Indonesia ini, sehingga gara-gara tidak tahannya melihat kemajuan Indonesia ini, Indonesia sampai disebut bangsa yang gila. Kenapa mereka sampai menyebut seperti itu? Karena sosok presiden ini melakukan perubahan yang sangat luar biasa, pesat ya guys ya, untuk kemajuan daripada negara Indonesia. Video kali ini Makcik tengok daripada channel Indonesia Elite Group. Seperti biasa, Makcik kalau tak ada punya link nanti dekat deskripsi box, jangan lupa tekan link itu ya guys ya. Marilah kita sama-sama saksikan ada 6 negara yang sudah memprediksi kemajuan Indonesia. Let's go. Mari kita lihat. Ini dia. Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brillant. Parce que Karena mon negaraku pays est très sangat riche. kaya. Oke. Jangan lupa support Indonesia Elite Group ya guys ya. Tekan linknya dekat deskripsi box. G20. Ini yang di Bali tuh hari ya, G20. Negara Indonesia semakin lama semakin tampak terginas di segala bidang. Ya, Baik ekonomi, militer, teknologi, transportasi, infrastruktur, olahraga dan masih banyak lagi. ya betul. Hal ini dianggap dunia luar sebagai era kebangkitan Indonesia. Namun, diam-diam banyak juga negara rival dan sahabat yang mengamati secara terperinci tentang kemajuan yang kita jalani. Dalam Negara-negara diam tersebut ada tahu yang persis menyelidiki bahwa ya. Indonesia sedang berusaha keras untuk merebut kembali tahtanya sebagai negara besar. Bahkan, mereka lebih mengetahui dari kebanyakan orang kita sendiri. Ya, Karena dari kacamata mereka, negara kita jauh lebih meyakinkan daripada negaranya. Berikut beberapa negara yang tahu jika Indonesia akan terus melewati tahap kemajuan. Oke, mari kita lihat negara-negara mana saja yang sudah memprediksi kemajuan Indonesia Yang ini. pertama adalah Vietnam. Oh, Vietnam. Negara yang super ambisius untuk menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Vietnam sudah lama menyusun strategi agar menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Oke. Jika rival negaranya hanya Filipina, Thailand, dan bahkan Malaysia saja, jelas Vietnam tidak akan gentar dan merasa masih sanggup untuk mengatasinya. Namun di Asia Tenggara ada Indonesia. Negara besar yang baru Pak saja Jokowi terbangun ikut dari tidur joget. panjang. Dari awal kebangkitan Indonesia, Vietnam sudah menyadari akan hal tersebut. Oleh karena itu Vietnam ngebut dan berhasil menyalip negara tetangga di banyak bidang, khususnya di bidang militer dan pertumbuhan ekonomi. Ya, Awalnya Vietnam pun menantang Indonesia secara terang-terangan untuk berkompetisi. Namun, semakin Indonesia bangkit, Vietnam merasakan getaran yang agak berbeda. getarannya Sedikit agak saja berbeda. Indonesia bergerak sudah sangat mempengaruhi kedikdayaan Vietnam di Asia Tenggara. Ya, Untuk itu kita jangan heran jika di media berita mancanegara Vietnam, banyak berita tentang perkembangan di negara kita. Vietnam yang dulu nampaknya akan bersaing keras dengan Indonesia, kini mulai melunak dan tampak mendukung Indonesia. Memulai banyak kerjasama baru, serta aktif bergandengan dengan Indonesia dalam forum-forum internasional mewakili Asia Tenggara. dulunya dia ingin berkembang pesat sendiri, sekarang
melihat kemajuan Indonesia dia jadi agak takut, bergetar gitu ya. Yang kedua adalah China. China. Negara adidaya China juga menampakkan ketertarikannya pada Indonesia dalam dekade ini. Ya. Kerjasama Indonesia dan China semakin intens di banyak bidang. Negara tirai bambu juga menyadari kebangkitan Indonesia, yang dimana China dalam beberapa dekade lalu juga mengalaminya. Dari sebuah negara miskin berubah menjadi negara superpower. Berbeda dengan negara barat yang selalu menghalangi, China justru lebih mendukung percepatan pembangunan Indonesia. Ada kemungkinan jika China mempersiapkan Indonesia sebagai mitra yang handal untuk berbagi kepentingan di masa depan. Karena dengan adanya negara kuat seperti Indonesia yang menjadi mitra atau sahabat bagi China, maka China akan semakin percaya diri untuk mengimbangi bahkan mengalahkan hegemoni negara-negara barat khususnya Amerika. Ya. Bagus juga ya strateginya. Yang ketiga adalah Jepang. Jepang. Jepang sudah lama memprediksikan kalau Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Hal ini sudah disadari Jepang pasca kemerdekaan Indonesia. Di masa itu, ketika Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah Asian Games keempat pada tahun 1962, bahkan Jepang menyebut bangsa Indonesia sebagai bangsa yang gila. Bangsa yang gila. Dikarenakan kecepatan Indonesia mempersiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan dengan waktu singkat di luar batas kewajaran pada masa itu. Di era sekarang, Jepang kembali menyadari bangkitnya raksasa dari selatan yang bernama Indonesia untuk yang kedua kalinya setelah pasca kemerdekaan. Ya. Di tengah kemelut ekonomi Jepang yang selalu mengalami kemunduran, Jepang berusaha mendekati Indonesia untuk bekerja sama guna meningkatkan kembali perekonomian di negaranya. Akan tetapi, Indonesia sekarang lebih jeli dalam bermitra, dan tidak bisa membuat Jepang menjadi mitra utama. Indonesia lebih mengincar negara besar dengan potensi ekonomi kuat, mempunyai teknologi mutakhir, guna mengamankan dan memperkokoh posisi Indonesia di masa depan sebagai negara berpengaruh. Ya. Indonesia sekarang sudah semakin jeli dalam memilih mitra-mitra kerjasamanya. Terbaik. Tapi ini tidak lepas juga dari karena kepemimpinan daripada Bapak Presiden Jokowi ya. Yang keempat adalah Amerika. Amerika Negara polisnya Serikat. dunia ini juga memahami negara kita dengan sangat baik. Ya. Bahkan dalam strateginya, Amerika lah yang selalu merayu para petinggi negara kita agar Indonesia menunda-nunda untuk menjadi negara besar dan berpengaruh. Namun di era globalisasi saat ini, strategi tersebut sudah tidak dapat dilakukan pada negara kita. Ya. Di mana rakyat kita sudah dapat melihat dengan jelas dan kerap melakukan protes yang bersifat sarkas pada pemerintah, serta bosan dengan kata-kata mengalah. Amerika yang menyadari akan hal tersebut sekarang sudah mulai terbuka dengan Indonesia dan mulai menjalin hubungan kesetaraan yang seimbang. Di lain sisi, Amerika pun sekarang lebih sering membela Indonesia dalam menghadapi perang politik dengan Eropa. Yang mana Eropa juga sekarang sudah mulai jumawa pada Amerika. Begitupun dalam hal bisnis dan perdagangan, Amerika bersama China terus berebut pengaruh pada Indonesia. Yalah, dulunya selalu menghalang, sekarang membuka jalan. Nah, mendukung gitu ya. Yang kelima adalah Uni Eropa dengan Jerman sebagai Uni ketua gembong Eropa. persekutuan tersebut. Uni Eropa sebenarnya tidaklah terlalu peduli dengan status Indonesia. Karena mereka adalah kumpulan dari negara-negara yang rata-rata bersifat individualis. Namun, kemajuan Indonesia yang terlambat disadari telah memberi kejutan besar bagi mereka. Di mana kepentingan-kepentingan mereka yang selama ini berhubungan di Indonesia mulai terganggu. Bahkan celakanya, Indonesia mulai memberikan contoh pada negara-negara serupa untuk melakukan perlawanan terhadap kepentingan-kepentingan Barat yang merugikan negara mereka. Maka wajar saja jika kita melihat Indonesia kembali dibujuk rayu dengan ramah oleh negara-negara Uni Eropa dengan maksud mengikuti kemauan mereka atau setidaknya untuk tidak mengganggu kepentingannya. Walaupun sudah diberi jamuan khusus pada setiap kehadiran Indonesia, akan tetapi kesempatan Indonesia pada Uni Eropa dalam permainan politik dagang sudah berakhir. Dan Indonesia mulai menekankan bahwa ia bukan lagi negara yang bisa diatur. Karena sifat tidak enakan yang dulu dimiliki Indonesia, sudah dibuang jauh terkhusus untuk negara-negara Barat.
Ya. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi pemaksaan. ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Yang keenam adalah Australia. Tegasnya Pak Jokowi ya. Australia adalah anomali dari Australia. kedekatan bangsa Eropa dan Indonesia, di mana tiba-tiba Indonesia bisa bertetangga dengan bangsa Eropa. Australia sedikit berbeda dengan negara-negara Eropa kebanyakan, karena Australia lebih intens dalam menjalin kerjasama dengan negara kita. Aussie pun menyadari bahwa Indonesia bergerak semakin maju dan mulai menjadi negara yang sangat diperhitungkan di Asia. Ya. Bagaikan buah simalakama, bertetangga dengan Indonesia bisa merupakan keberuntungan atau keraguan. Karena kebangkitan Indonesia adalah merupakan kebangkitan negara besar di depan pagar halaman rumahnya. Ya. Untuk itu, Aussie juga semakin menunjukkan kedekatan yang lebih intensif dengan Indonesia, agar di kedepannya bisa saling bersinergi serta meminimalisir suatu ancaman. Meminimalisir Sebenarnya masih ancaman. ada beberapa negara yang menyadari dan menaruh fokus pada kemajuan Indonesia. Ya. Sebut saja seperti Singapura, Filipina, Thailand hingga Uni Emirat Arab. Ada juga negara yang tahu persis kemajuan Indonesia tetapi tetap bersikap tenang. Karena menganggap Indonesia sebagai negara sahabat. Bahkan ada juga yang sampai berpaling wajah karena gengsinya. Intinya, dengan segala Berpaling kelebihan wajah dan karena kekurangan, gengsi. tidak dapat dipungkiri bahwa saat-saat ini adalah momentum kita. Ya, betul. Di saat banyak negara yang terkontraksi di bidang ekonomi, Indonesia terus mengerus dengan taktik strategi yang mulai dimainkan. Semoga kedepannya kita dapat terus menjaga konsistensi dan menggapai cita-cita yang kita impikan. Amin. Sebagai negara adil, makmur dan sejahtera. Serta dapat berkontribusi pada perdamaian dunia dengan pengaruhnya. Itulah tadi beberapa negara yang sudah memprediksi era kemajuan Indonesia. Bukan hanya 6 negara itu ya guys, tapi masih ada juga beberapa negara-negara yang lain yang sudah memprediksi awal-awal era kemajuan Indonesia. Apalagi Indonesia sebelum ini dipimpin oleh seorang sosok presiden yang bernama Bapak Presiden Jokowi, dengan ketegasan beliau membangun Indonesia ke arah yang lebih maju, sehingga banyak juga negara-negara di luar sana yang tadinya anggap remeh pada Indonesia sekarang ini sudah mendekatkan diri lagi ke Indonesia agar bisa menjalin mitra kerjasama kepada negara Indonesia, agar Indonesia dan juga negara-negara tersebut sama-sama maju ke depannya gitu. Tetapi Indonesia yang sekarang ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden yang sebelum ini, Pak Jokowi, mereka sudah memprediksi lebih awal lagi untuk lebih waspada lagi dalam menjalin kerjasama atau mitra kerjasama terhadap negara-negara yang lain. Mereka ataupun Indonesia ini sudah lebih hati-hati, lebih waspada lagi dalam menjalin kerjasama terhadap negara-negara besar di luar sana. Mereka akan mengambil tindakan yang lebih tegas lagi, karena Indonesia sekarang bukanlah Indonesia seperti tahun-tahun sebelum ini yang mudah untuk mengalah. Sekarang Indonesia sudah menjadi negara yang lebih maju, yang lebih tangguh lagi, tidak boleh dijajah lagi. Indonesia sekarang sudah melakukan perubahan yang besar. Mereka ingin melaju lebih kencang lagi ke arah kemajuan, menjadi negara yang lebih berkembang lagi, negara yang lebih maju lagi, negara yang lebih besar lagi gitu ya guys ya. Oleh karena itu banyak negara-negara di luar sana juga melihat perkembangan negara Indonesia ini, mereka gentar melihat kemajuannya begitu pesat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi sebelum ini ya guys ya. Ya, sebelum ini mereka hanya menganggap sebelah
sebelah mata saja Indonesia, Indonesia itu negara yang kecil, mereka tidak akan mungkin bisa maju. Tetapi lihatlah atas kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, beliau dapat membangun perubahan di Indonesia daripada sektor perekonomiannya, pembangunan semuanya boleh ke arah menjadi negara yang lebih maju lagi, sehingga negara-negara di luar sana yang merendahkan Indonesia sekarang ini sudah mulai gentar dan malah merapatkan diri mereka ke Indonesia agar mereka boleh bekerja sama dengan Indonesia dan bisa bangkit juga menjadi negara maju bersama-sama dengan negara Indonesia. Itulah ya, makanya untuk negara-negara besar di luar sana jangan pernah sesekali memandang rendah terhadap satu negara tersebut, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada 5 tahun ke depannya, 10 tahun ke depannya. Mungkin saja hari ini kita melihat negara tersebut adalah negara yang tidak maju, tetapi setelah 5 tahun ke depannya dengan sosok pemimpin yang sangat luar biasa, negara tersebut boleh berkembang pesat menjadi negara yang lebih maju lagi. Dan kita doakan ya guys ya, semoga negara Indonesia ini ke depannya semakin maju lagi di bawah sosok pemimpin yang baru, dapat melanjutkan semua kerja-kerja daripada Bapak Presiden Jokowi, dapat juga menetapkan ketegasan daripada Bapak Presiden Jokowi ataupun lebih tegas lagi daripada Bapak Presiden Jokowi dalam membangun negara Indonesia ke arah yang lebih maju lagi. Kita doakan sama-sama yang terbaik untuk negara Indonesia. Oke lah guys, terima kasihlah untuk Anda semuanya karena sudah menonton dari awal sampai habis. Minta maaf di atas segala kekurangan video makcik. Kita akhiri saja videonya sampai di sini dan jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.